Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang kami hormati segenap para kader penggerak halal dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Dan tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Pada kesempatan kali ini, perkenalan kami dari Pusat Kajian Halal ITS ingin share terkait titik kritis pangan hewani. Bahan materi ini Anda bisa lihat nanti di alamat berikut https://intipin/kajian-halal-sdr. Ini adalah outline kader penggerak halal. Dimulai dengan pengenalan halal haram, pengenalan najis, pengenalan bahan meliputi hewani, nabati, mikrobial, dan sintetik. Kemudian dilanjutkan dengan sistem jaminan halal dan nanti akhirnya siap untuk sertifikasi halal. Dan kita saat ini, kesempatan kita kali ini masuk pada posisi di sini, titik kritis pangan hewani. Masuk dalam pengenalan bahan. Asal bahan untuk produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika itu ada 4 ya. Yang pertama adalah hewani, yang kedua tumbuhan atau nabati, yang ketiga makrobial, dan yang keempat adalah lain-lain. Di sini nanti kita bahas tentang mineral, sintetik, dan campuran. Baik Bapak-Ibu sekalian, kita bahas yang pertama dulu, yaitu terkait dengan bahan dan produk hewan. Komponen hewan yang dimanfaatkan untuk pangan, obat, dan kosmetika itu ada 10. Di sini adalah yang pertama daging, kemudian lemak, darah, bulu atau rambut, tulang, kulit, trakea, jerohan, susu, dan telur. Jadi sekali lagi ini adalah komponen hewan yang dimanfaatkan untuk pangan, obat, dan kosmetika ada 10. Dan kita akan bahas satu demi satu secara detail. Secara umum, identifikasi titik kritis untuk pangan hewani yaitu seperti ini. Ini bahan pertama kali adalah bahan pangan hewani, dikenali di sini. Kemudian ada 2, susu, telur, ikan. Kemudian di sini adalah daging dan hasil samping. Jadi daging dan hasil samping di sini ada lemak, tulang, kulit, dan lain-lain. Untuk yang kasus susu, telur, ikan di sini, kemudian dianalisa lagi apakah ada pengolahan. Jika tidak ada pengolahan, maka otomatis susu, telur, ikan tersebut tidak ada titik kritisnya, jadi halal. Kemudian jika ada pengolahan di sini, maka ada titik kritis. Jadi nanti ada evaluasi atau penelusuran. Kemungkinan ada titik kritis atau kemungkinan ada nilai haramnya. Kemudian untuk yang daging dan hasil samping ya. Ini ada pertanyaan di sini, apakah daging dan hasil samping berasal dari hewan halal? Jika tidak, misalkan dari babi, dari anjing gitu ya. Itu maka atau dari kelelawar, dari ular, itu langsung di sini. Jika tidak hewan halal, maka langsung haram jatuhnya. Jika berasal dari hewan halal, ada pertanyaan lagi. Apakah hewan disembelih sesuai dengan syariat Islam? Ya, sesuai dengan sertifikasi MUI. Jika tidak, maka lagi tidak boleh digunakan atau haram. Jika sesuai ya, syarat penyembelihan misalkan yang menyembelih adalah muslim, kemudian pembuluh darahnya yang dipotong sesuai gitu ya, sesuai dengan standar, maka jatuh ke sini. Jika ya, maka lebih lanjut ada pertanyaan apakah ada pengolahan lanjutan.
Jika tidak ada, maka jatuhnya adalah halal. Tapi lagi-lagi kalau ada pengolahan kemudian masih dimasak ya dan dengan bantuan bahan yang lain sebagainya, maka ini adalah ada titik kritis. Yang kuning ini ada titik kritis. Jadi yang bedanya yang merah sama hijau itu sudah pasti, yang merah berarti pasti haram, kemudian yang hijau ini pasti halal. Nah, untuk yang kuning berarti hati-hati, ada titik kritis di sana. Tugas kita untuk sebagai auditor itu menelusuri di mana titik kritisnya, nilai titik haramnya, dan sebagai produsen ini harus dijaga jangan sampai menggunakan bahan-bahan yang haram dalam proses pengolahannya supaya mendapatkan sertifikasi halal. Kita bahas yang pertama tentang daging dan turunannya. Daging dan turunannya adalah halal dan suci jika berasal dari hewan spesies halal dan disembelih sesuai syariat Islam. Yang kedua, daging dan turunannya bukan darah. Ketiga, daging dan turunannya tidak bercampur dengan bahan haram atau najis. Jadi dalam prosesnya, proses penyembelihan, proses penempatan daging ya, itu tidak bercampur dengan hal-hal yang bernilai haram atau najis. Kemudian yang kedua, mengenai lemak dan turunannya di sini. Di sini kami tampilkan beberapa kegunaan lemak yang kita pakai dalam sehari-hari seperti pelarut flavor ya atau humectant di sini itu adalah gliserol. Gliserol ini berasalnya dari lemak. Kemudian untuk pengemulsi, penstabil dan anti busa itu juga dari lemak. Ini ada kode-kodenya. Ya, dari kemudian anti kempal di sini magnesium stearat. Stearat ini termasuk asam lemak. Kemudian ini chicken fat atau beef fat, lemak yang sengaja dipisahkan dari ayam atau sapi, merupakan salah satu bahan dalam seasoning atau flavor. Nah, ini titik kritisnya ya. Ketika mengolah daging atau mengolah yang lain ya. Ini titik kritisnya harus diketahui berasal dari mana lemak tersebut. Jangan-jangan lemak tersebut dari lemak babi. Nah, kalau sudah begitu kan jelas haram dan najis. Kemudian ini adalah contoh garam dan ester asam lemak yang di pasaran. Jadi kalau ada kata-kata misalkan mono fatty acid, nah ini termasuk lemak. Ya, ini ada banyak sekali. Anda nanti bisa membaca ya. Kalau ada palmitate, oleat, ini termasuk asam lemak. Ini bagi orang-orang yang backgroundnya kimia mesti tahu, tapi kalau orang-orang awam nggak tahu ini termasuk apa dan sebagainya. Makanya di sini kami tampilkan secara detail seperti ini sehingga Bapak Ibu sekalian bisa mendeteksi ini termasuk golongan apa begitu. Yang ketiga yaitu dari pangan hewani adalah darah dan turunannya. Jadi darah itu bisa lihat di sini susunannya itu adalah 55% plasma, kurang dari 1% adalah darah putih ya, dan kemudian darah merahnya ada 45%. Terus bagaimana sih darah ini kegunaannya? Jadi darah ini penggunaan bagian darah untuk obat misalnya vaksin yang berupa serum sedang dalam proses diskusi di Komisi Fatwa MUI. Jadi pemanfaatan darah di sini untuk tepung plasma yaitu pembentukan gel pada produk daging. Jadi darah apapun sudah di-state dalam Al-Quran bahwa ini adalah haram, kita nggak boleh memakainya. Dan ternyata darah ini di luar sana banyak sekali kegunaannya dan mungkin kita nggak tahu dan mungkin itu ada di sekeliling kita. Contohnya tepung plasma ini pembentuk gel pada produk daging, kemudian pengganti sebagian tepung gandum pada pembuatan roti, pengganti fungsi albumen telur pada pembuatan cake juga. Kemudian globin di sini fungsinya mengganti sebagian daging bebas lemak pada produk patty ya. Sifat fungsional seperti protein kedelai dan susu. Nih, kayak nabati. Kemudian fibrinogen
adalah pembentuk gel pada produk daging. Dan juga dalam bidang mikrobiologi ini sebagai media pertumbuhan mikroba, contohnya adalah blood agar. Dan ini harus kita hindari sebisa mungkin, dan harus ya. Yang keempat, pemanfaatan bulu, rambut, dan turunannya. Nah, ini kita mungkin nggak tahu juga bahwa bulu rambut itu kaya akan asam amino namanya cysteine atau phenylalanin. Dan cysteine ini digunakan dalam pembuatan flavor, rasa, dan juga untuk pengembang roti. Phenylalanin sebagai bahan penyusun aspartam, ya. Dan juga bulu ini digunakan sebagai kuas pengoles roti, peralatan produksi, dan lain-lain. Bisa dibayangkan jika kuasnya ini itu berasal dari bulu rambutnya atau bulunya babi, apa yang terjadi? Berarti kan kita setiap hari misalkan kalau menggunakan ini, berarti makanan kita bersinggungan dengan bahan najis, ya. Dan juga ini wool, ya, adalah sumber kolesterol, lanolin dan adapalene ini ya. Ini perlu diperhatikan bagaimana cara memperolehnya, penyembelihannya bagaimana, dan penggunaan bahan tersebut apakah untuk internal use atau external use. Jadi kalau internal untuk pangan sudah dibahas di pertemuan sebelumnya di kumpulan fatwa MUI, ya. Itu harus sesuai penyembelihannya dan sebagainya. Tapi kalau bangkai itu boleh untuk external use. Kemudian berikutnya kami bahas tentang yang kelima, ini adalah tulang dan turunannya. Jadi yang pertama kegunaannya adalah sebagai gelatin dari tulang. Jadi ini diproduksi dengan menghilangkan garam mineral dengan melarutkan tulang pada asam menjadi osein, lalu direaksikan dengan lime dan diikuti proses reaksi lainnya seperti dengan basah, air panas dan sebagainya. Nah, hasil sampingnya dari proses pembuatan gelatin dari tulang ini ada fosfat, ya. Fosfat ini adalah sebagai anti caking dan sumber mineral. Dan sekali lagi perlu dipahami asal tulangnya dari mana. Apakah dari tulang babi atau tulang hewan halal. Kemudian berikutnya tentang pemanfaatan tulang untuk karbon aktif atau bone char. Ini adalah fotonya seperti ini. Ini diproduksi dengan membakar tulang hingga terkonversi menjadi karbon, lalu diaktifasi. Apa gunanya? Jadi kegunaannya adalah sebagai refining agent, terutama untuk produk farma, ya. Misalnya untuk refine sucrose untuk eksipien obat, dan banyak yang lainnya seperti misalkan untuk penjernihan air minum. Ini sebagian ada yang menggunakan karbon aktif. Berikutnya tulang ini juga digunakan ya untuk suplemen kalsium dan juga digunakan untuk alat-alat makan porselen seperti ini. Ini adalah bone china yang terbuat keramik yang terbuat dari tulang. Yang ini adalah fine china yang dari keramik dari tanah liat. Hati-hati sekali ya. Kemudian yang keenam, kita membahas tentang kulit dan turunannya. Jadi kulit ini sebagai sumber kolagen, dan gelatin juga bisa diperoleh dari kolagen kulit melalui proses hidrolisis asam. Dan juga ini yang paling banyak di sekeliling kita ya, terutama di Jawa, yaitu kerupuk rambak. Kerupuk dari kulitnya sapi atau kulitnya kerbau ya. Terus bagaimana rasanya membedakan benar-benar itu kulit dari hewan halal ya. Itu makanya ini adalah titik kritisnya, ini harus dibahas di sini. Kemudian yang ketujuh adalah trakea dan turunannya. Jadi trakea ini merupakan sumber kondroitin yang biasa digunakan pada produk suplemen untuk bone joint dan aditif dalam formulated milk product. Ini diproduksi dengan menghidrolisis trakea. Terus pertanyaannya adalah dari mana itu hewannya? Apakah hewan halal atau hewan haram? Kemudian ke-8 sama jeroan dan turunannya. Jadi hormon insulin itu berasal dari pankreas. Kemudian enzim, ada rennet enzim ini itu berasal yang biasa digunakan untuk pembuatan keju. Ini berasal dari calf stomachnya ya. Enzim
dari pankreas itu antara lain amilase, lipase, pepsin, tripsin. Kemudian enzim dari abomasum ini adalah tripsin. Kemudian taurin itu dari empedu hewan. Kemudian intestin untuk casing dari sosis. Ini kegunaan ginjal, kidney, jeroan yang lainnya, liver, powder. Ini untuk seasoning atau flavor. Bayangkan kalau zat-zat ini berada di makanan kita, ya, tentunya kita akan susah untuk mentrace gitu ya, karena ini sudah tercampur di makanan kita. Oleh karena itu paling mudah bagi masyarakat awam adalah mencari yang ada logo halalnya, sudah terverifikasi oleh Majelis Ulama Indonesia. Yang kesembilan, ini susu dan turunannya. Yang pertama adalah keju. Susu digumpalkan dengan asam atau enzim penggumpal. Ini adalah rennet ya, biasanya berasal dari hewan atau mikroba tanaman. Hasil sampingnya ini susu tambah rennet ya untuk menghasilkan keju. Kemudian hasil sampingnya ada whey di sini, ada laktosa, ada mineral dan protein, ada kasein dan kaseinat di sini. Laktosa adalah hasil samping pembuat keju. Whey yang telah dipisahkan mineral dan proteinnya. Perlu dikritisi penggumpal susunya, yaitu rennetnya dari mana. Rennetnya diperoleh dari babi atau tidak, atau dari sapi ya. Whey fase C dari pembuatan keju, perlu dikritisi juga penggumpal susunya sama ya. Audit whey dan turunan whey perlu diperhatikan sumber liquid whey-nya. Dan kasein dan kaseinat ini dari whey direaksikan dengan lime, ini NaOH, CaOH basah. Yang terakhir adalah yang ke-10, ini telur dan turunannya. Jadi ada tepung telur di sini. Pada produk tepung putih telur sering ditambahkan ragi atau enzim glukooksidase untuk mencegah dari browning ya. Contoh produk olahan ikan, udang dan lain. Titik kritisnya adalah aditif dan processing aid-nya. Jadi produk pangan langsung misalkan bakso, abon, nugget dan lain. Kemudian fish powder, shrimp powder, bahan dalam seasoningnya ya. Ini adalah titik kritisnya. Misalkan ya ini aditif MSG atau gelatin ya, itu berasal dari mana? Apakah bersinggungan dengan bahan haram atau tidak gitu. Ini adalah beberapa foto yang menunjukkan tentang produk-produk dari telur dan turunannya. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa kami sampaikan terkait titik kritis produk pangan dari hewani. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi ini adalah materi yang keempat, dan untuk mempelajari ini mungkin Bapak Ibu sekalian perlu membaca materi-materi sebelumnya. Demikian sekali lagi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.